Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membicarakan segmen ujung dari manajemen budidaya walet atau segmen akhirnya, yaitu siklus breedingnya, panen dan pasca panen. Nah, sebelumnya kita telah banyak mengkaji terkait dengan potensi tentang walet dan rumah sarang walet. Kemudian bagaimana membangun rumah sarang walet itu hingga proses pemberian pakannya atau feeding manajemennya. Nah, pada penghujung tatap muka kita kali ini, kita akan banyak konsentrasi pada breeding cycle, panen dan pasca panen. Ketika kita sudah berhasil dalam sistem breeding atau walet itu mulai kerasan, kemudian mulai menghasilkan sarang walet, kemudian mulai menghasilkan telur, maka disitulah mulai kita bisa mendulang keuntungan dari budidaya yang telah kita laksanakan. Mari kita mulai. Nah, terkait dengan siklus breeding dan siklus reproduksinya, jadi ada beberapa kondisi tertentu. Yang pertama, karena sebetulnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, siklus reproduksi ini sangat tergantung dengan kondisi alam ketika mekanisme pemeliharaannya melalui artinya interaksi antara artificial dengan natural. Artinya rumahnya dibuatkan tetapi makannya masih tergantung alam. Beda dengan ketika yang modelnya menggunakan purely artificial, artinya betul-betul in captivity gitu. Nah, selama masih ada ketergantungan dengan pakan dari alam, maka gitu ya, mating atau pola perkawinannya, pola bersarangnya, hingga proses bertelurnya ini biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Musim itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan banyaknya ketersediaan pakan, antara lain itu. Nah, artinya bahwa ada musim-musim tertentu yang lebih banyak pada saat-saat tersebut atau bulan-bulan tersebut sarang diproduksi, gitu ya. Nah, biasanya kan sebagaimana kita sebutkan kebanyakan pada awal-awal musim hujan hingga akhir musim penghujan itu serangga jumlahnya lebih banyak. Di saat itulah juga biasanya berhubungan dengan semakin banyaknya kapasitas produksi pada burung walet gitu, atau setidaknya masa-masa peralihannya, gitu ya. Nah, walet secara prinsip menghasilkan 2 butir telur setiap kali proses periode bertelur. Nah, dengan berat kecil sekali, hanya 1,2 gram. Ini idealnya telur tersebut berkisar pada 10% bobot tubuh walet. Oleh karena itu, ke depan dalam pengelolaan walet, kalau misalnya Anda betul-betul mengelola walet itu di dalam captivity, ya, lingkungan yang terbatas, kemudian Anda melakukan hand feeding, maka ada baiknya di dalam sebuah langkah manajemen, sejak kecil Anda bisa mulai menyeleksi. Nah, cuman kembali lagi, artinya seleksi ini kepentingannya untuk apa? Kalau Anda artinya menghasilkan telur-telur yang semakin besar itu berarti butuh walet dengan ukuran body size yang lebih besar, kan gitu. Nah, ketika membutuhkan body size yang lebih besar berarti ada seleksi bobot badan. Dan ini mungkin bisa dilakukan selama walet itu masih berada di dalam sarangnya. Artinya anak walet ya terutama. Nah, itu kita bisa melakukan seleksi. Namun kadang-kadang kondisi ini akan banyak terabaikan. Kenapa? Karena di dalam pengelolaan walet ini ada walet yang mau hidup bersarang dan tinggal saja sudah alhamdulillah biasanya. Artinya kepentingan seleksi terhadap bobot telur ini sementara mungkin banyak diabaikan. Namun bisa jadi kalau kita ke depan sudah banyak waletnya di dalam captivity, maka prinsip seleksi akan menjadi komponen yang bisa mendukung produksi yang lebih baik. Dan tentunya walet-walet dengan body size yang lebih besar ini akan menghasilkan sarang yang lebih besar. Nah, inilah faktor keuntungan yang mungkin diperoleh dan tidak bisa terselesaikan dalam 1-2 periode biasanya. Oke.
maka kita bisa masuk bahwa kalau produksi besar walet dengan body size besar akan menghasilkan telur yang lebih besar, sarang yang lebih besar, artinya banyak. Nah, teknis seleksi sebetulnya banyak mekanisme yang bisa dilakukan, mulai dari seleksi misalnya bobot badan terendah, misalnya 10-20% itu kita buang saja secara bertahap. Artinya dibuang itu bukan berarti terus dibuang, tapi bisa jadi kalau ditetaskan kemudian atau mau dijual secara komersial, lakukanlah, sisakan yang baik untuk kita. Bukan berarti yang kita keluarkan tidak standar, tentunya kita juga membangun standarisasi minimal telur walet layak tetas, sehingga customer kita itu kalau ada segmen khusus yang melakukan jual beli kaitannya dengan telur walet yang akan ditetaskan lagi, juga tidak kehilangan peluangnya untuk ikut mengembangkan budidaya walet ini. Kita masuk ke masalah selanjutnya, yaitu nesting behavior. Nah, kebanyakan pada saat awal musim hujan, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian tempo hari saat kita mendiskusikan tentang rumah sarang walet, itu idealnya bangunannya dibangun dengan kelembaban yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau kelembaban itu terlalu rendah, ketika mereka mulai membuat anyaman di dalam sirip-sirip papan yang kita sediakan, itu akan terjadi kesulitan karena sarang itu atau air liur itu tidak akan mudah menempel pada bidang plafonnya. Oleh karena itu kelembaban minimal itu perlu. Maka idealnya kemarin kan kita sebutkan pada 75 minimalnya. Nah, jadi saat ini sangat mudah untuk bisa menyediakan ekstra kelembaban. Tidak harus tergantung dengan nampan-nampan, tapi sekarang sudah mulai dengan humidifier yang bisa terkontrol secara otomatis dengan menggunakan electricity atau menggunakan tenaga listrik. Nah, kemudian ternyata ada 1-2 kondisi bahwa pencabutan bulu itu juga membantu mengakselerasi waktu membangun sarang. Karena secara alami mereka sadar bahwa ketika mereka mulai mengalami rontok bulu misalnya, itu berarti dia harus segera untuk menyelesaikan membuat sarang. Karena membuat sarang itu butuh material. Butuh material dari mana? Materialnya dari pakan. Ketika materialnya diperoleh dari pakan, maka kunci untuk mencari pakan adalah kemampuan terbang. Itu by nature saja. Ketika dia sudah mulai mendekati fase moltingnya, dia akan segera menyelesaikan membuat sarang, sehingga paling tidak ketika proses-proses molting atau menjelang proses molting itu, dia sudah menetaskan anak, kemudian sudah mulai nantinya ke depan siap mengasuh anaknya selama beberapa minggu, sehingga ketika anaknya beres ini, dia bisa jadi mulai masuk masa molting, artinya tidak begitu produktif lagi. Gitu. Kemudian, kebanyakan sarang itu dibangun pada malam hari dan membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari untuk selesai. Nah, ada beberapa hal yang butuh kita catat. Kemarin ritmenya adalah diurnal. Meskipun pada titik tertentu dia akan mencari makan hingga jam 8 malam, kan gitu. Nah, artinya kita harus bisa memaksimalkan kondisi tersebut. Kapan kita mulai lakukan pengecekan? Setiap kapan? Pengecekan idealnya tidak dilakukan malam hari, di mana mereka kebanyakan berada di sarang, kan gitu. Maka kalau mulai istilahnya artinya karena biasanya kalau tergantung nature kan waktu itu bisa hampir relatif sama ketika memasuki musim yang sama. Tapi bisa jadi juga akhirnya tidak sama gitu. Artinya kondisi-kondisi ini tingkat variabilitasnya tetap akan lebih tinggi pada walet-walet yang menggunakan sistem pencarian pakan secara natural. Nah, oleh karena itu waktu yang mereka habiskan untuk di luar itu waktu yang efektif untuk kita untuk melakukan pengecekan sarang. Apakah sudah selesai misalnya. Kalau baru setengah jadi ya jangan, nanti dia putus asa itu. Sarangku dibuat belum jadi kok sudah diambil. Gitu. Artinya pada titik-titik apa gitu. Minimal sudah terbentuk telur dan kita bisa
memanfaatkan telur tersebut untuk memperbanyak populasi misalnya dan belum kotor sarang. Nah, terus kapan itu tadi ya idealnya siang hari saat mereka banyak beraktivitas. Kemarin kita sebutkan bahwa serangga itu kebanyakan kan aktivitasnya pagi sampai jam 10, kemudian di atas jam 10 mungkin berada pada tingkat atau ketinggian yang berbeda. Artinya begini, titik-titik terbanyaknya itu menjadi titik tersibuknya walet untuk mencari makanan. Pada saat titik-titik tersibuk itulah dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk kembali ke sarang. Artinya pada jam-jam tertentu misalnya mendekati jam-jam 10, itu walet itu cenderung berada tidak pada sarangnya. Artinya apa? Itu menjadi titik-titik kita untuk bisa melakukan pengecekan 10 pagi ya maksudnya. Jadi misalnya antara jam 9 jam 10 pagi itu sudah mulai kita melakukan aktivitas mengecek apakah ada sarang yang sudah cukup, apakah telurnya bagaimana, semua dicek. Itu. Jadi tidak bisa sepenuhnya pasrah pokoknya nanti kapan aku ngambil untuk bisa kita panen gitu, tidak. Jadi kita cari titik optimasinya. Nah, artinya ketika malam mereka akan banyak tinggal, ketika kembali ya jangan diganggu kan gitu. Kalau diganggu karena dia itu kemarin kita sebut flight distance, kalau kita sebut kenyamanan dengan lingkungan misalnya keberadaan manusia dan sebagainya kalau masih menggunakan model tidak di dalam captivity itu tidak terlalu baik artinya cukup jauh gitu maka ya kenyamanan dia jangan sampai kita ganggu gitu. Nah artinya tadi kembali lagi jam tertentu itu penting untuk melakukan pengecekan kapasitas produksi yang mereka sedang lakukan gitu. Nah kemudian materi air liur, yaitu air liur sebagai materi sarang itu dianyam biasanya dari arah tepi ke tepi bersilangan gitu. Tepi ke tepi arah berlawanan horizontal. Gitu ya. Jadi caranya tidak melingkar seperti pada laba-laba. Kalau laba-laba itu kan membuatnya dari lingkaran, kemudian ada anyaman lingkaran, ada anyaman yang untuk melekatkan lingkaran satu dengan lingkaran yang lebih besar gitu ya. Dan biasanya dibuatnya mungkin dari yang terbesar baru ke yang terkecil gitu. Jadi kalau yang terkecil dulu kan menjadi susah. Kalau ini enggak, mereka menganyam tepi ke tepi, tepi dengan apa? Berlawanan horizontal gitu. Jadi tidak melingkar ya. Oke. Kemudian ada sepasang sublingual gland. Jadi bagian kiri kanan memanjang di sepanjang pangkal lidahnya. Nah, bukal cavity tersebut atau sublingual gland itu ya hanya membesar pada periode ketika dia memasuki breeding season, masa kawinnya gitu ya. Nah, mendekati fase bertelurnya gitu. Nah, artinya begini, sel-sel tersebut memang menjadi lebih aktif dan misalnya ada perbesaran ukuran. Pada saat periode tidak ya nggak akan membesar gitu. Sehingga memang sel tertentu itu hanya aktif dan bekerja keras pada periode-periode tertentu. Nah, sedikit berbeda dengan beberapa jenis unggas yang lain, laying interval itu artinya masa bertelur, artinya satu, kan telurnya dua tadi ya, satu ke satu telur yang lain itu bisa jadi 3 hari sampai 3 hari. Kalau lain-lain seperti burung dara, kadang ritmenya hanya 1 hari, 2 butir tapi 1 hari 1 hari gitu. Nah, kemudian masa tetasnya adalah 21 sampai 29 hari. Intervalnya cukup jauh. Nah, ini memang kami belum begitu banyak mengetahui mengapa ini intervalnya titiknya cukup jauh. Dan kalau kita pelajari, kita lihat daya tetasnya cukup rendah. Itu melalui mekanisme pengeraman alami gitu. Dengan tingkat daya tetas gitu ya. Bobotnya tergantung ya. Kalau yang tipikal kecil ya kurang dari itu atau bisa jadi bobot tetasnya 2,3 gram kan bisa sampai ke situ.
Nah, kemudian 45 hari nursing time. Masa panennya itu kurang lebih berarti setiap 45 hari. Itu minimal. Artinya begini, kita kan nggak perlu sampai menunggu. Jadi misalnya tadi biasanya kan maksud saya begini, masa membuat sarang 40 hari. Selesai masa membuat sarang, dia artinya sambil kawin dan sebagainya. Kemudian nanti setelah jadi tambah 3 hari 43. Ketika telurnya itu sudah dikeluarkan dua, kita bisa. Jadi nanti tergantung model panennya mau seperti apa gitu. Kalau kita menggunakan standar 45 hari ya berarti telur itu kita tetaskan, kita tetas, kita panen gitu. Nah, setelah 45 hari itu jadi jangan biarkan dia mengeram. Itu kalau model panen rampasan istilahnya ya. Jadi kita ambil, kita panen sehingga dia akan segera memulai bersarang atau membuat sarang lagi. Itu. Tapi nanti akan saya jelaskan bahwa ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau 45 hari kita kalikan 12, atau 1 tahun dibagi 45 hari, 365 bagi 45 maka ketemu 8 siklus, gitu kan. Tapi kalau 8 siklus itu kita peroleh dan telurnya tidak kita tetaskan, maka siap-siap saja gitu. Walet ini yang tadinya induknya nggak akan punya ganti anaknya. Oleh karena itu kita juga harus berpikir kontinuitas produksi dalam bentuk menetaskan anaknya gitu. Dan kita juga harus berpikir 8 siklus ada 16 butir telur, normal dierami saja hanya 69. Taruhlah 70 kan begitu. 70% dari 16. Iya 70% dari 16. Itu tidak banyak gitu. Hanya berkisar antara 10 sampai 12 anak yang akan menetas. Dan masih lagi kita berhitung pada seks rasio yang belum tentu terjamin gitu ya. Kalau misalnya tidak menetas semua, netas satu gitu kan ya repot gitu. Artinya banyak faktor yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita masuk. Nah, kemudian tadi kita sempat menyinggung rontok bulu itu berkaitan dengan masa proses membuat sarang. Nah, secara prinsip tidak beda dengan beberapa unggas lain, urutan rontok bulu ya dari primer gitu. Primer itu yang paling luar, yang paling panjang bulu sayapnya itu rontok satu, nanti rontok lagi, ganti-ganti biasanya satu-satu gitu. Jarang yang langsung dua sekaligus gitu. Nah, ketika rontoknya rontok bulu primer ini, pada bagian bulu primer ini biasanya kemampuan terbangnya berkurang. Total durasi sampai penggantian sekunder itu 3 bulan gitu. Nah, biasanya otomatis itu terjadi karena kan kemarau kepanjangan itu kan mengakibatkan sebetulnya secara alami nature-nya pakannya kurang tersedia dan seterusnya. Mungkin pada 1-2 kondisi secara alami bisa memicu atau menjadi trigger terjadinya rontok bulu karena memang ketersediaan pakan yang mungkin tidak maksimal. Begitu masuk Desember. Lah pertanyaannya kalau di captivity harus bagaimana gitu. Kalau di captivity mungkin rontok bulu tetap akan terjadi pada siklus normal, tetapi mekanisme produksinya menjadi lebih banyak. Pertanyaannya banyaknya mutunya bagaimana? Karena kemarin kita juga sempat mengkaji bahwa ketika di captivity kita punya keterbatasan jenis serangga yang mereka makan gitu. Nah, prinsipnya terkait rontok bulu itu ada 10 bulu primer dan 8 bulu sekunder. Nah, ini dimulai dari bagian dalam sampai diakhiri bagian luar, gitu ya. Nah, maaf, berarti saya terbalik tadi ya. Jadi prinsipnya begini, kalau bulu paling panjang nanti akan ada gambaran di bawah, gitu ya. Nah, dari bagian dalam ke luar, berarti ini bulu primernya kan ini bulu sekunder. Nah, jadi dari bulu primer dari dalam ke luar. Yang ini bulu sekunder, nanti sebaliknya setelah primer baru sekunder gitu ya.
Nah, sekundernya dimulai dari bagian luar, diakhiri bagian dalam. Artinya begini, dengan misalnya, jadi ini dari bagian dalam ke luar, yang ini dari luar ke dalam. Jadi rontoknya itu tidak sampai membuat dia sangat atau kesulitan terbang, karena ketika ini misalnya sampai pada tahap ini juga sampai pada tahap ini gitu. Artinya berarti potensi kemampuan dia terbang masih lebih baik daripada misalnya sama-sama bagian panjang yang berkurang gitu ya. Nah, pengaruh rontok bulunya apa? Karena prinsipnya tadi kemampuan terbang itu berkaitan erat dengan kemampuan untuk mencari makanan. Maka dalam proses produksi dan reproduksinya penting gitu. Aerodinamika itu artinya kemampuan artinya terbang gitu ya. Hunting ability-nya tadi menjadi berkurang. Dan jangan salah, karena posisi dia tidak di top chain, di rantai paling atas dalam ekosistem, maka peluang predasi ini sangat banyak. Artinya kecepatan terbangnya berkurang, dia rawan predasi. Demikian pula insulasi tubuh, karena fungsi tubuh bulu itu untuk menghangatkan. Nah, ini yang sering jadi masalah gitu ya. Artinya dalam 1 tahun 3 bulan dia mulai molting, produksi tetap berjalan kan gitu. Nah, ini yang harus kita perhitungkan dalam siklus reproduksi dan proses breedingnya. Oke, itu kaitannya dengan kemampuan terbang, reproduksi dan siklus breedingnya. Kemudian kaitannya dengan siklus breeding, reproduksi, dan proses mencari makan, ini sekedar selingan, mungkin kemarin sudah sempat kita kaji sebagian dalam diskusi. Ekolokasi, jadi genus Aerodramus ini merupakan satu-satunya jenis walet yang menggunakan ekolokasi untuk memetakan medan dan mangsanya. Jadi ada perbedaan dengan kelelawar yang menggunakan ultrasound. Suara ekolokasi walet ini masih bisa terdengar. Kalau ultrasound walet bersuara kelelawar bersuara kita tidak bisa dengar. Jadi ukuran suaranya memang berbeda. Nah, walet ini mengkombinasi gelombang pita lebar dan pita sempit untuk melakukan perburuan. Jadi rentangnya cukup panjang ini. Jadi antara 3 sampai 10 kHz. Nah, dan ini dikontrol oleh CNS, Central Neural System. Nah, kemudian untuk menghasilkan suara itu dari mana? Mereka punya shearing membrane. Kalau kita mengingat pada mata kuliah produksi ternak unggas, itu shearing membrane yang punya antara lain siapa lagi? Ya IT, misalnya kan begitu. Tetapi tipikalnya berbeda sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian ada lagi kebutuhan lain yaitu otot-otot intrinsik dan ekstrinsik di sekitar membran shearing ini membantu. Nah, kemudian kekuatan ekspirasi pernafasan burung walet. Ya mau bersuara ya harus tergantung pada kekuatan hembusan udaranya. Itu yang nanti akan menentukan kemampuan ekolokasinya. Pada ilustrasi-ilustrasi berikut kita bisa membedakan karakteristiknya. Nah, prinsip dasarnya seperti juga sonar wave dan sebagainya itu menangkap feedback pantulan dari suara. Hanya jenis ukuran suaranya itu tidak sama. Kalau walet pada 3 sampai 10 kHz itu ya. Sementara kelelawar jauh lebih tinggi dari itu ya. Jadi memang berbeda. Nah, kembali ke materi breeding, reproduksi, dan panen itu ya. Kita tidak cukup sebetulnya meskipun sudah tertutup lingkungannya rata-rata, namun masih sering ada hama-hama ini ikut ya. Ada tikus. Kalau yang tikus, kalau kita lihat tikus dengan ukuran kecil seperti ini, biasanya bisa naik ke atas. Misalnya ada instalasi pipa, kabel itu akan membuat dia bisa naik ke atas. Dan kalau sudah begitu kadang merusak ini. Karena bagaimanapun dia bisa mengenali bahwa rumah atau sarang walet ini merupakan bahan yang bernutrisi tinggi. Gitu.
Demikian pula cecurut itu ya, atau horseshoe biasanya. Kadang kecoa. Nah, ini repot. Basah lembab itu tempatnya kecoa, kutu busuk, semut. Nah, nanti termasuk ada lagi misalnya tambahan-tambahan yaitu munculnya mold atau jamur dan sebagainya yang tidak disukai walet. Itu waletnya juga nggak maunya lembab tapi nggak mau jamurnya. Atau tokek, semut. Nah, ini yang kita harus selalu mengontrol ini gitu. Semut ini kadang nggak terlalu kelihatan gitu, tapi apa artinya ketika dia ada, walet menjadi misalnya tidak kerasan bersarang dan sebagainya karena digigit semut. Semut juga memandang itu sebagai komoditas, artinya bisa mengenali itu menjadi komoditas material bernutrisi tinggi, baik sarangnya maupun telurnya, gitu ya. Jadi kita harus rutin melakukan pengecekan pada sarang walet. Nah, panennya harus bagaimana gitu. Nah, kita belum mendiskusikan siklus. Tadi sempat kita singgung bahwa sebetulnya minimal bisa dilakukan 45 hari kan gitu. Nah, alatnya apa saja? Sprayer. Sprayer ini kepentingannya untuk apa? Untuk melunakkan. Jadi ketika walet itu kita pasang, membuat sarang misalnya di sini gitu ya. Ini apa sirip font gini. Nah, kalau kita langsung paksa ambil, pecah atau patah. Kalau pecah dan patah nilainya berkurang karena tidak utuh gitu. Maka ada kebutuhan sprayer. Ketika itu dilembabkan, maka itu menjadi lebih lunak. Ketika lebih lunak diambil berarti lebih utuh. Lalu ngambilnya gimana ya? Pakai scraper itu. Dan tentunya tangga misalnya. Kemudian waktunya kapan? Daytime, feeding time. Tadi yang paling maksimal di jam berapa saat banyak-banyaknya serangga. Dia nggak akan kembali ke sarang biasanya. Yes, pokoknya cari serangga terbang. Dan kita perlu catat bahwa kemarin masa durasi terbangnya 30 bahkan sampai 50 km. Artinya memang nggak kembali sebelum sore gitu. Ya lakukan pengamatan pada saat siang hari. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini tadi, semprot dengan air, tingkatkan kelembaban, lunakkan, jadikan dia lebih elastis, baru diambil, gitu ya. Karena apa? Karena tadi keterkaitannya dengan kualitas atau grading sarang. Nah, kemudian ada lagi kepentingan ketika sudah dipanen, untuk bisa dipasarkan kan orang, artinya customer tidak mau kalau kondisinya tidak baik. Artinya butuh bersih. Nah ini kan kenapa lupa itu belum dipakai? Ya bisa jadi ada kotoran. Nah ini kan saya mungkin nanti sekilas ada gambaran bahwa ada segmen industri namanya pencuci sarang walet, gitu ya. Nah, nanti saya akan sajikan di salah satu slide di akhir saja gitu sebagai insert akhir pada kuliah ini gitu ya. Nah, ada beberapa kebutuhan manajemen lain yaitu pencucian, kemudian ada lagi direndam atau sebagian dimasak atau paling tidak dicuci dengan air panas sehingga menjadi lunak, bersih itu. Dan proses-proses ini sangat spesifik sehingga tidak menghilangkan kadar nutrien terlalu banyak karena sarang walet itu komponen larut air sebetulnya. Nah ini yang harus kita hati-hati karena satuannya gram kecil. Kalau nanti hilang kan kita banyak yang hilang karena proses pencucian ya kita rugi gitu. Nah ini kembali ke metode panen. Ada 3 metode panen, rampas, sarang jadi, pasangan belum sempat bertelur atau baru bertelur, ambil. Itu ya. Jarak panen cepat kelebihannya. Ini mungkin tadi 45 hari beres. Itu karena dia membuat sarang 40 hari. Kualitas sarang pasti bagus karena bersih, belum digunakan sama sekali. Kan gitu. Brand new. Itu. Per tahun banyak. Kalau 8 siklus 45 365 dibagi 45 8 siklus. Itu hitungan di atas kertas ya. Kemudian kekurangannya ya nggak ada permajaan, walet akan lemah karena dipacu terus menerus. Jadi dia prinsipnya, sarang saya kemana? Nggak ada, buat lagi gitu ya. Lah akhirnya kualitas sarang ini juga menjadi kecil. Yang menjadi kesulitan adalah kita tidak selalu bisa mengidentifikasi ini walet ini sudah dipanen berapa kali gitu. Gitu. Maka kita bisa menggunakan sistem standar koloni. Misalnya ada beberapa ruang gitu ya. Kalau ada beberapa ruang kita panen
beberapa ruang kita panen secara periodik dan bergantian dengan sistem panen yang mungkin berbeda akan lebih baik. Jadi dia produksinya maksimal model rampasan ini, tapi mutunya akan cepat mengalami penurunan kalau tidak ada replace, ada waktu jeda. Kemudian kualitas burungnya baik di awal, tapi akan turun di akhir karena kelelahan dia. Kemudian yang kedua, panen buang telur. Nah, ini setelah bertelur 2 butir, diambil, dibuang sarangnya, telurnya dibuang, kemudian diambil sarangnya. Panennya bisa 4 kali, mutu sarang biasanya lebih baik karena lebih sempurna. Tapi prinsipnya sama, tidak ada kesempatan walet menetaskan telur. Tapi nggak masalah, panen pertama maupun kedua sebetulnya pakai artificial mesin tetas buatan nggak ada masalah gitu ya. Hanya nanti kita perlu repot pada saat hand feedingnya. Entoh gitu. Kalau kita menggunakan model hand feeding, kalau kita memang berkonsentrasi pada segmen industri budidaya ini, pada fase tertentu kan tidak ada aktivitas lain gitu. Ya, setelah panen kan nggak akan panen lagi lah. Waktu itu kita gunakan untuk hand feeding juga bisa gitu ya. Kemudian panen penetasan. Setelah menetas, ini biasanya jumlah waletnya jadi tambah banyak, tapi kualitasnya jelek karena kotor gitu. Nah, walet biasanya lebih tenang karena kebutuhan biologisnya kan bukan hanya bertelur saja, tapi bagaimana mengekspresikan tingkah laku normal dalam bentuk mengasuh anak gitu ya. Jadi mungkin ada lagi yang butuh saya jelaskan dan mungkin sedikit koreksi. Yang namanya panen rampasan dengan buang telur itu bedanya sebetulnya tidak terlalu banyak. Kalau in captivity di atas kertas itu kalau panen rampasan berarti 8 periode. Bisa lebih karena kalau 8 kali 5 40. Kalau di atas kertas berarti bisa 9 periode kan gitu. Kalau buang telur berarti 8 periode. Kalau in captivity loh di atas kertas ya sekali lagi karena banyak faktor ketika kapan dia mau bersarang lagi itu setelah diambil kan tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Nah, kalau yang mau aman panen prinsipnya kami sampaikan adalah secara kombinasi. Kombinasi artinya begini, bisa jadi misalnya awalnya itu buang telur misalnya atau awalnya langsung model penetasan karena yang perlu esensial awal adalah memperbanyak populasi. Panen penetasan dulu, kemudian periode berikutnya misalnya 2 periode menggunakan buang telur atau rampasan kan gitu. Nah, artinya begini memberi kesempatan regenerasi gitu. Nah, 1 tahun kan berarti kalau in captivity bisa ada minimal misalnya 2 kali siklus regenerasi. Kemudian tambah 3 sampai 4 siklus ya kan gitu kita cari amannya saja 3 sampai 4 siklus untuk kepentingan produksi dan dijual kan itu aman gitu. Nah, ini siklus hidup yang tadi kita sebut bangun sarang sudah selesai apa belum. Nah, gitu ya. Kita menggunakan indikasi saja sementara tadi 40 hari untuk selesai kan gitu. Nah, ini dengan memperhatikan siklus ini ada beberapa tugas itu. Yang pertama nanti tolong misalnya kalian akan kami beri soal pada folder di MS Team nanti kemudian jawaban kalian kirimkan lagi sana jawabannya. Nah, tolong hitung nanti siklus kalau mau punya target misalnya menghasilkan rumah sarang walet sebanyak misalnya 1 kilo gitu ya. 1 kilo setiap periode itu ya atau setiap tahun itu maka dibutuhkan berapa pasang walet yang harus ada. Kemudian model panennya harus seperti apa kalau kita menggunakan ini. Menggunakan siklus yang berada pada gambar yang tercantum. Teknisnya kalkulasinya adalah kalkulasi durasi total. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan sistem panen apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Nanti hitung juga variasi 1 sampai 3 hari masa tetas. Gitu.
Nah ini apa? Masa panen 4 kali 1 tahun berarti kira-kira kalau sudah kerasan berarti bisa. Kalau ini strateginya banyak, yang ini dengan rampasan dulu. Tapi kalau saya berpikir ini dari beberapa literasi yang saya peroleh, saya tidak akan menggunakan panen rampasan pada periode pertama. Periode berikutnya kan kalau ini yang teori pertama ini menggunakan berikutnya buang telur. Panen 3 kali berarti sudah berjalan. Misalnya panen ini pertama tetasan. Nah, ini saya lebih suka pada pola seperti ini, gitu ya. Variasi jumlah kali dalam 1 tahun tergantung faktor alam atau captivity. Jadi saya banyak mendiskusikan kalau captivity. Panen 2 kali setahun, tujuannya memperbanyak populasi, itu ya bisa. Jadi begini, batasan kalau kita masih tergantung pada alam, 3 kali 1 tahun itu paling mungkin untuk replacement standar karena walet tidak berumur panjang, itu ya lifespan-nya. Nah, kalau mau pada satu kita kan selalu memantau berapa seharusnya populasi atau yang sudah ada berdasarkan kemampuan membuat sarang. Kalau memang kita indikasikan kok jumlahnya turun, ya harus sabar untuk bisa menahan gitu. Ini yang sedikit kompleks karena ketergantungan di alam tinggi kecuali kita membudidayakan secara captive. Season and its effect on swiftlet breeding pattern. Jadi edible swiftlet itu atau sarang walet itu ini contoh saja di kawasan Baram itu memiliki periode yang panjang Agustus sampai Mei dengan 3 puncak produksi telur. Itu September, November, Desember, Februari itu dan Maret sampai Mei itu ya. Nah, pola itu berhubungan dengan pola muson. Ya, ini kan artinya pola seasonal monsoon atau muson. Nah, yang berjalan mulai Agustus sampai Desember. Ini artinya keterkaitannya dengan keidealan suhu, kondisi, termasuk produksi ketersediaan pakan berupa serangga. Nah, ini ada lanjutannya. Panen berarti hasil utamanya sarang walet, telur tetas, atau kotoran walet. Kotoran walet banyak juga digunakan sebagai pupuk, gitu ya. Nah, ini kemarin menarik walet bersarang. Teknisnya bagaimana? Pasif ya mengandalkan keberuntungan, pokoknya buat gedung atau nemukan gedung tua. Kalau aktif ya menggunakan Twitter kemarin, air mancur, suara yang bisa mereplikate, mengimitasi walet sehingga walet merasa nyaman atau bahkan meletakkan kotoran walet. Transisi walet seriti ke walet. Nah, jadi sarangnya sementara seriti diganti telur walet, dia rami seritinya menetas, waletnya jadi mau tinggal di situ, tapi nanti sarangnya nggak jadi satu dengan seriti karena lebih gelap masuk ke dalam, gitu ya. Atau penggelapan bertahap. Ini bisa jadi tadinya sarang seriti terus digelapkan bertahap. Karena seriti juga punya masa-masa tertentu untuk kembali ke sarangnya. Artinya pada saat itu kita bisa memperbaiki, merubah. Ketika mereka masuk lebih gelap, setelah selesai masa reproduksi dan seritinya, dia akan geser sendiri gitu, diganti walet gitu. Penyediaan lahan area berburu, hutan lamtoro dan sebagainya ini banyak kutu loncat dan sebagainya itu biasanya disukai walet. Tapi kan susah gitu kadang-kadang untuk kondisi saat ini gitu. Punya rumah walet di sekitar itu waletnya kalau bangunan baru juga kadang tidak langsung mau. Oleh karena itu budidaya in captivity sebagaimana model yang kami sampaikan pada tatap muka sebelumnya itu sebetulnya saat ini cukup efektif, yang paling mudah terkontrol gitu ya. Kemudian kalau berbicara tentang hasil panen itu ada yang beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dari data pengamatan yang kami lakukan di beberapa majalah itu ya, itu atau di pasar segmen tertentu online kita melihat bahwa dari 11-12 juta pada tahun 2011 itu turun jadi 4-5 juta saja. Isunya ada di mana? Nah, ini kandungan nitrit, nitrosamin, konten isu. Jadi ini kaitannya dengan carcinogenic agent gitu.
Nah, nitrit itu sebetulnya ya ada fungsinya gitu. Yang memiliki penyakit darah tinggi biasanya ya tidak bisa meninggalkan komponen itu, obat-obatan yang mengandung itu. Namun dia punya keterbatasan gitu ya. Nah, dari mana nitritnya ini? Nitritnya ya secara natural gitu. Kalau yang namanya ada sumber N seperti misalnya bagaimanapun kayak walet menghasilkan uric acid dan sebagainya, ya siap-siap saja ada komponen produk fermentasi nitrogen kan gitu. Nah, padahal dia lembab dan sebagainya. Maka tidak bisa ngopeni walet itu. Ya memang dia butuh pengenalan, butuh bau khusus, bau walet. Tapi kalau rumahnya terlalu kotor, rumah sarang waletnya terlalu kotor, nanti isunya dengan ini gitu. Karena dia nguap terus nempel di sarang walet. Nah, makanya ada pembersihan. Nah, kemudian kandungan normalnya sekian. Nitrit itu 2,46 sampai eh, normalnya sampai sekian ppm, jadi cukup besar gitu. Nah, kemudian spesifik isu lagi bahwa orang membutuhkan maunya yang bentuknya utuh. Nah, ini yang kadang susah, apalagi kalau walet panen alam, harganya mungkin lebih mahal, susah menemukan yang kualitasnya maksimal, belum lagi dia nempelnya di mana, bentuknya seperti apa, ini yang menjadi titik kritis dalam segmen budidaya ini. Nah ini repotnya kembali tadi, normalnya walet itu kandungnya dua rentang ya ini yang dari berbagai hasil itu 2,46 sampai 3.000 kali lipatnya kan gitu, 6.400 sekian. Artinya 3.000 kali lipat. Padahal kembali lagi daily intake ya, itu tidak boleh itu. Toleransinya hanya maksimal 600 ppm gitu. Nih akhirnya di Cina itu juga mempersyaratkan 0% nitrit. Kan susah gitu. Ya padahal 30 ppm kalau dipersyaratkan 30 ppm saja rata-rata EBN itu apa edible bird nest itu hanya 10% yang lolos standar ekspor. Nah, ini yang akhirnya di harganya terjun bebas itu. Namun prinsipnya ada solusi karena nitrit itu water soluble, tapi pencucian yang terlalu berat juga akan mengurangi volumenya gitu. Nah, ini artinya begini, dalam budidaya walet kita tidak hanya berpikir pada bagaimana sarang itu diproduksi. Tetapi ada lagi yang harus kita pikirkan yaitu bagaimana apa namanya sarang itu juga harus memiliki kualitas yang memenuhi kebutuhan pasarnya. Tuh. Baik, ini contoh sederhana analisis walet itu ini eh, sudah sejak tahun sekitar 2008 yang lalu nilainya berbeda dengan sekarang itu ya. Sekarang saya tidak tahu untuk standar konkret itu apakah sama, tapi nilai bangunan sekarang itu kan sudah di angka 5 juta per meter itu ya untuk satu lantai. Nah, ini tinggal kepentingannya bagaimana dan untuk walet ini kan sebetulnya tidak harus konkret itu. Konkret itu untuk kepentingan manusianya, artinya bagaimana rumah itu juga aman atau berbahan beton misalnya. Konkret itu maksud saya. Nah, kalau bahannya kayu mau bersarang ya mungkin mau juga. Di Kalimantan itu beberapa rekan kami masih menggunakan sistem kayu, tapi masalahnya aman enggak? Gitu. Aman itu dari pencurian dan sebagainya misalnya. Gitu. Karena memang sepertinya membuang waktu untuk menunggu walet ada di situ, ada penunggu satpam khusus itu nanti gajinya habis untuk itu gitu. Ya, gitu ya. Nah, artinya break even point itu sebetulnya kalau kita lihat satu kali panen itu beres. Gitu. Kalau kita melihat analisis usaha yang ada di sini. Artinya sebetulnya ya cukup potensial. Namun kita dalam segmen pemeliharaan atau budidaya harus berhati-hati. Bagaimana tadi ada masalah-masalah yang mengakibatkan mungkin tidak jadi satu kali panen itu break even point, kembali modal gitu. Nah, artinya kita harus memperhitungkan bahwa banyaknya informasi itu membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih manajemen apa yang akan kita terapkan sehingga tingkat kegagalannya menjadi kecil, gitu ya.
Saya rasa itu menutup perkuliahan kita bahwa di dalam proses panen itu kita perlu memperhatikan siklus breedingnya, kemampuan reproduksinya. Ini kita harus perhatikan. Artinya berapa banyak pasang walet yang sudah mau bersarang dan seterusnya. Kemudian kalau masalah panennya ya ada teknis khusus bagaimana untuk meminimalisir kerusakan dan meningkatkan kualitasnya. Termasuk penanganan pasca panennya bagaimana menghasilkan kualitas walet yang lebih baik, sarang walet yang lebih baik, itu ya. Kemudian diakhiri dengan penanganan beberapa masalah isu tadi. Isu-isu ini kalau kita apa artinya sebetulnya customer itu kan memiliki persyaratan. Ketika persyaratan itu dipenuhi berarti tidak ada masalah dengan aliran produk kita gitu. Nah, artinya kita perlu mengantisipasi beberapa hal terkait dengan kebutuhan atau preferensi konsumen sehingga kita tidak terbentur hanya berada pada ranah budidaya tapi gagal untuk memasarkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih.